Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majalah Al-Wa'i edisi Oktober tahun 2024. Judul Amerika di balik konflik Pakistan-Afghanistan. Bentrok di perbatasan Pakistan-Afghanistan kembali terjadi, sebagaimana dilansir al-arabiyah.net 13 Agustus tahun 2024. Pemerintah Taliban menuduh pasukan Pakistan membunuh 3 orang warga sipil yang terdiri dari seorang perempuan dan 2 orang anak-anak selama bentrokan di perbatasan kedua negara. Lalu apa yang melatar belakangi bentrokan tersebut? Pasalnya, bentrokan-bentrokan juga terjadi sebelumnya. Adakah hubungan antara bantuan IMF yang dikontrol oleh Amerika dan kesibukan Pakistan berperang dengan Afghanistan yang jauh dari India agar India leluasa untuk menghadapi Cina guna memenuhi keinginan Amerika untuk menyulitkan Cina, ataukah ada alasan-alasan lain? Bom waktu warisan kolonial. Bentrok antara Pakistan dan Afghanistan di perbatasan kedua negara tidak bisa dilepaskan dari kebijakan kolonial Inggris. Pada tahun 1893 Masehi, ditandatangani kesepakatan antara Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Sir Mortimer Durrant, dan Shah Afghanistan Al-Amir Abdurrahman Khan. Kesepakatan itu untuk menetapkan garis perbatasan darat yang disebut Garis Durrant dengan panjang 2.640 km antara Afghanistan dan Pakistan yang membentang dari timur laut ke barat daya. Perbatasan ini diadopsi sebagai perbatasan resmi Pakistan dan Afghanistan. Suku Pashtun dibagi menjadi 2 bagian di kedua sisi garis tersebut. Daerah perbatasan di antara mereka dihuni oleh kaum muslim yang mayoritasnya berafiliasi ke suku Pashtun. Suku ini dianggap sebagai suku dengan jumlah paling banyak di Afghanistan. Mereka menyumbang sekitar 40% dari penduduk Afghanistan. Semua penguasa Afghanistan selama 2 abad terakhir berasal dari mereka. Di sisi lain, suku Pashtun adalah mayoritas kedua di Pakistan setelah Punjabi. Namun, Afghanistan menolak untuk mengakui garis ini. Apalagi Inggris saat itu tidak memperhitungkan struktur demografis, etnis, dan kesukuan di wilayah di garis Durrant yang ditarik secara artifisial dengan mempertimbangkan kepentingan imperialistis Inggris. Hal itu pada 12 November 1893. Inggris berusaha untuk menguasai daerah perbatasan. Inggris telah menderita kekalahan militer yang memalukan di Afghanistan selama agresinya antara tahun 1839 dan 1842. Inggris kembali melancarkan agresi terhadap Afghanistan pada tahun 1878. Inggris menarik diri dari Afghanistan 2 tahun kemudian. Namun, Inggris akhirnya memiliki pengaruh politik melalui penguasa Afghanistan lewat perjanjian Jandamak tahun 1879. Akibatnya, Afghanistan kehilangan wilayah yang luas yang diserahkan kepada penjajah Inggris yang memerintah semenanjung India Islami. Saat gerakan Taliban berkuasa di Kabul setelah penarikan Amerika pada Agustus 2021, sesuai dengan perjanjian Doha, Taliban mulai menolak dengan keras langkah-langkah perbatasan yang diambil oleh Pakistan. Perbatasan ini telah memanas pada satu waktu disertai dengan pembatasan yang ketat terhadap para pengungsi Afghanistan dan keluarga Pashtun. Padahal biasanya mereka bergerak dengan mudah melintasi perbatasan tanpa dicegat oleh seorang pun pada masa sebelumnya. Hal ini menjadi pemicu konflik. Konflik perbatasan sempat menghilang selama masa-masa sulit yang dialami Afghanistan setelah diserang oleh negara-negara besar, mulai dari Uni Soviet pada tahun 1979 dan pendudukan Amerika pada tahun 2001. Namun, saat ini konflik tersebut muncul kembali sesuai dengan tuntutan-tuntutan politik Amerika setelah penarikannya yang memalukan dari Afghanistan pada tahun 2021. Perbatasan ini longgar selama pendudukan Soviet atas Afghanistan. Hal ini memudahkan penyeberangan para mujahidin yang menerima pelatihan di Pakistan untuk berperang melawan Soviet di Afghanistan. Kelonggaran perbatasan ini merupakan realitas demografis yang terjadi dalam hubungan antara keluarga-keluarga Pashtun di kedua sisi perbatasan. Di sisi lain, hal itu sesuai dengan politik Amerika yang melawan kehadiran Soviet di Afghanistan. Namun, setelah pendudukan Amerika di Afghanistan, politik Amerika berubah. Amerika mulai menuntut Pakistan memperketat perbatasan dan menghalangi para mujahidin yang menentang pendudukan Amerika di Afghanistan untuk menyeberang perbatasan. Tentara Pakistan pun melancarkan perang sengit di daerah-daerah perbatasan di dalam Pakistan.
Pada bulan Mei 2018, Pakistan mencaplok wilayah-wilayah suku perbatasan yang berbatasan dengan Afghanistan ke Provinsi Khyber Pakhtunkhwa. Pakistan menyatakan masalah perbatasan antara Pakistan dan Afghanistan telah berakhir. Hanya saja, seluruh pemerintah Afghanistan sepanjang sejarah menolak mengakui garis Duran sebagai perbatasan internasional resmi antara kedua negara. Mullah Noor al-Din Turabi, Menteri Perbatasan dan Persukuan di pemerintahan Taliban, mengatakan tidak ada perbatasan resmi Afghanistan dengan Pakistan. Konflik semakin intensif. Konflik kedua negara semakin intensif saat Pakistan memberlakukan visa masuk terhadap orang-orang Afghanistan untuk pertama kalinya dalam sejarah. Hal ini diperparah dengan pendirian pagar perbatasan setinggi 3 meter sepanjang ratusan kilometer oleh Pakistan dengan biaya ratusan juta dolar. Alasannya untuk mengendalikan pergerakan barang dan orang serta perlindungan dari teroris. Masalah antara kedua negara menjadi lebih buruk terutama ketika Pakistan menuduh gerakan Taliban yang sedang berkuasa tidak mencegah gerakan Taliban Pakistan yang menyerang tentara Pakistan. Kemudian Pakistan mengebom beberapa sasaran di dalam Afghanistan. Dalihnya itu untuk mengebom para kombatan gerakan Taliban Pakistan. Pemerintah Pakistan yang loyal kepada Amerika menyempitkan atau membatasi dan memprovokasi gerakan Taliban di Afghanistan. Pemerintah Pakistan menghalangi warga Afghanistan untuk bergerak bebas melintasi perbatasan. Pakistan menuntut visa dari mereka untuk mengunjungi kerabat mereka di seberang perbatasan. Pemerintah Pakistan membatasi para pengungsi Afghanistan yang jumlahnya lebih dari 2 juta orang, termasuk 600.000 orang yang melarikan diri seiring penarikan Amerika pada tahun 2021 dan mendeportasi mereka semua dari Pakistan. Pada tahun 2022, pemerintah Pakistan memfasilitasi lewatnya pesawat Amerika dan pelaksanaan pengeboman di Afghanistan. Pemimpin Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, terbunuh dalam serangan itu. Intelijen Pakistan melakukan berbagai operasi pembunuhan di kota-kota perbatasan Afghanistan yang menargetkan anggota-anggota terkemuka organisasi Taliban Pakistan. Di bawah kendali Amerika. Semua aksi yang dilakukan oleh Pakistan itu terderivasi dalam kerangka politik Amerika. Di antaranya, pertama, adanya upaya pembatasan terhadap gerakan Taliban di Afghanistan sehingga bisa ditundukkan secara penuh. Kedua, keinginan Washington mendorong tentara Pakistan untuk melakukan perang saudara dan perang melawan Afghanistan. Tujuannya untuk memfasilitasi keberpihakan India dengan Amerika dalam melawan Cina. Ketiga, adanya upaya Amerika untuk menghalangi Cina mengeksploitasi sumber daya mineral di Afghanistan. Sebabnya, permusuhan yang terjadi selama lebih dari 2 dekade antara Amerika dan gerakan Taliban di Afghanistan telah meningkatkan harapan Cina, yaitu industrinya membutuhkan segala jenis bahan mentah untuk mengeksploitasi Afghanistan pasca penarikan diri Amerika dari Afghanistan pada tahun 2021. Konflik antara Pakistan dan Afghanistan dalam masalah perbatasan menghambat realisasi impian Cina yang telah membelanjakan miliar dolar atas koridor ekonomi di Pakistan. Ini kerangka umum politik Pakistan terhadap Afghanistan. Dari situ jelas bahwa Amerika adalah penggerak utama konflik antara Pakistan dan Afghanistan. Kerangka umum ini mencakup upaya memicu permusuhan, konflik perbatasan bersenjata, peningkatan ketegangan dalam semua bidang, dan serangan-serangan udara Pakistan di dalam Afghanistan. Hubungan krisis antara kedua negara sejak tahun 2021 sedang menuju ke arah eskalasi karena penyebabnya, yaitu Amerika, tetap ada. Itu sudah pasti ke arah eskalasi baik apakah Pakistan mengambil pinjaman dari Dana Moneter Internasional atau IMF atau tidak. Hanya saja, tidak mungkin dikecualikan bahwa politik jahat Amerika membuat agen-agen di pemerintahan Pakistan ngiler dengan pinjaman-pinjaman yang dijanjikan ini. Hal ini membuat keinginan mereka untuk merealisasi kepentingan Amerika semakin meningkat, termasuk meningkatkan ketegangan dengan Afghanistan. Pada musim panas 2023, Pakistan memperoleh pinjaman Dana Moneter Internasional IMF senilai 3 miliar dolar. Pakistan dijanjikan akan memperoleh lebih banyak. Faktor ini menjadi pendorong Pakistan berusaha merealisasikan keinginan-keinginan Amerika. Sebab-sebab ketegangan ini terutama adalah Amerika. Negara imperialis ini mendorong ke arah itu dan berupaya merealisasikan tujuan-tujuannya di kawasan tersebut, dan tujuannya adalah Cina.
Meskipun syarat-syarat IMF tidak mencakup hal itu secara gamblang, Amerika menganggap utang sebagai wortel yang disalurkan untuk agen-agennya di Pakistan agar merealisasi lebih banyak ketegangan, konflik, dan pertempuran di antara Pakistan dan Afghanistan. Apalagi dengan ketatnya persaingan antara orang-orang Partai Demokrat dan Partai Republik, pemerintah Biden mungkin akan mendorong Pakistan ke dalam pertempuran sengit melawan gerakan Taliban di Afghanistan. Biden ingin menyatakan bahwa rakyat Amerika telah mewakilkan kepada Pakistan untuk memerangi gerakan Taliban. Akibat ketiadaan khilafah. Inilah kondisi kaum muslim karena ketiadaan hukum-hukum Islam yang mengharuskan penghancuran batas-batas di antara kaum muslim dan penyatuan negeri mereka di bawah naungan satu khalifah. Afghanistan dan Pakistan harus menyadari bahwa mereka adalah negeri muslim. Haram saling berperang di antara mereka. Mereka harus semakin memperdalam hubungan persaudaraan Islami di antara mereka, memutuskan hubungan apapun dengan kaum kafir penjajah yang dipimpin oleh Amerika, dan menjawab seruan untuk menolong Hizbut Tahrir yang berjuang untuk menegakkan khilafah. Dengan itu, kaum muslim mulia dan kaum kafir menjadi hina. Pada hari itu, bergembiralah orang-orang mukmin karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dia kehendaki, dan dia maha perkasa, lagi maha penyayang. Quran Surat Ar-Rum ayat 4-5. Disarikan dari soal jawab Amir Hizbut Tahrir 22 Safar Al-Khair 1446 Hijriah bertepatan 27 Agustus tahun 2024 Masehi.